Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Najah yang berbahagia, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat berkaitan dengan masalah ujian. Di dalam menghadapi ujian ini ada 4 golongan manusia. Dan kita masuk ke dalam golongan yang mana? Mungkin secara teori kita sudah tahu, kita sudah ngerti. 4 golongan itu, yang pertama, ketika orang diuji, mereka itu suka mengeluh. Yang kedua, ketika dia diuji, dia bersabar. Kemudian tingkatan yang ketiga, ketika dia diuji, dia ridho dengan ujian itu. Kemudian yang keempat, ketika dia diuji, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat kelompok ini, mari kita lihat. Kita masuk ke dalam golongan yang mana? Kalau golongan yang pertama, golongan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sifat manusia, tapi ini bukan sifat yang baik. Jangan kita ikuti. Tapi untuk kita waspadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a." Manusia itu diciptakan, mereka itu suka berkeluh kesah. Apabila mereka diuji dengan ujian yang tidak mengenakkan, mereka itu banyak mengeluh. Tapi sebaliknya, ketika mereka itu mendapatkan suatu kenikmatan, mendapatkan tambahan harta, jualan, mendapatkan untung, dia itu diam. Bahkan dia kikir, tidak peduli kepada saudaranya. Makanya golongan yang pertama ini, golongan yang betul-betul harus kita waspadai. Jangan sampai ini ada pada diri kita. Kalau mengeluh kepada Allah, silakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka punya masalah, mengeluh kepada manusia. Bahkan semua manusia kita keluhkan. Ini merupakan menunjukkan akan kelemahan kita. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang sabar. Meskipun menurut hatinya itu berat, tapi dia itu tetap berusaha bagaimana untuk tetap kuat. Dan dia bisa bangkit lagi dari ujian ini. Karena kesabaran ini merupakan sebuah pilihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita kalau kita pengen menjadi orang-orang yang beruntung. Di akhir surat Ali Imran itu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, lakukan 4 perkara. Apa? Yang pertama adalah isbiru. Jadilah orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, wasabiru, sabarkanlah kalian di dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa kita. Kemudian yang ketiga, warabitu, hendaklah kita senantiasa waspada. Kemudian yang keempat adalah kita hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan jalan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makhroja, akan memberikan jalan keluar dari segala problem masalah-masalah kita. Ini tingkatan yang kedua, yaitu mereka bersabar. Dan mari kita ingat, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika sejak pada pukulan yang pertama. Makanya mari kita jadikan kesabaran inilah sebagai senjata kita. Itu golongan yang kedua. Tapi ada golongan yang di atasnya lagi, yaitu mereka itu orang-orang yang ridho. Jadi ketika mereka itu diuji, mereka itu betul-betul ridho dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memberitahu kepada kita, inna idhomal jazai ma idhomil bala. Sesungguhnya besarnya jaza, besarnya pahala itu
tergantung dengan besarnya ujian. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta, suka kepada suatu kaum, mesti akan diuji mereka. Dan ujian ini ada kebaikan, ada keburukan, tapi semuanya adalah ujian. Ya. Maka faman radiya falahu ridho. Barang siapa mereka itu ridho dengan ujian itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhatu. Akan tapi barang siapa kok mereka itu malah murka, marah-marah dengan diuji itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Makanya kalau orang-orang yang beriman, mereka itu betul-betul berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar, ya. Dan keridhaan Allah itu besar, paling utama. Bahkan sampai-sampai ada sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhoannya, baru surga. Baru kemudian kita minta perlindungan dari azab yang namanya neraka. Makanya keridhaan ini sebuah prestasi yang luar biasa. Apalagi kita orang beriman, kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Makanya ketika kita diuji, kalimat yang keluar dari kita adalah qadarallahu wa masa'a fa'ala. Apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Makanya kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah supaya betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang mereka bersyukur. Ketika diuji malah syukur. Bagaimana caranya ini? Ya. Rasulullah SAW sudah memberikan resep kepada kita. Ketika kita itu dalam urusan dunia, marilah kita lihat orang yang di bawah kita. Ketika orang naik motor, mari kita lihat orang yang naik sepeda. Orang naik mobil, mari kita lihat orang yang naik motor. Ketika naik mobil, mereka tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya. Jadi ketika dalam dunia mereka lihat di bawahnya, mereka akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah pandemi corona ini, ujian luar biasa. Tapi mari kita lihat, masih banyak saudara-saudara kita yang mereka mau makan saja mereka kekurangan. Makanya syukur ketika ujian ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Rasulullah SAW sudah mengajari kepada kita supaya senantiasa menjadi seorang hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita lazimi sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau pertolongan dari Engkau ya Allah, untuk senantiasa bisa ingat kepada Engkau. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Engkau. Kemudian yang ketiga, supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan nasihat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita dan menguatkan kita dalam menghadapi ujian-ujian ini. Dan mari kita berintrospeksi, kita masuk ke dalam golongan yang mana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari segala permasalahan kita. Dari saya akhiri, wa akhiru da'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.